Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun, supaya hari ini kita bisa belajar bersama tentang materi ilmu pengetahuan alam subtema 2 pada tema 6. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Kita lihat materi hari ini ada dua gambar anak. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa pubertas? Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara masa anak-anak dan masa pubertas. Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawaban lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih kanak-kanak. Nah, dilihat. Ini kolomnya, kolom yang diisi untuk siswa laki-laki. Yang atas dan yang bawah adalah kolom diisi untuk siswa perempuan. Jadi laki-laki tidak boleh mengisi kolom perempuan. Begitu pula sebaliknya, yang perempuan jangan mengisi yang laki-laki. Kenapa, Pak? Karena ini berdasarkan apa yang ada pada dirimu, ya. Contoh nomor 2 untuk laki-laki. Apakah jakun di leher kamu sudah nampak membesar? Kalau untuk perempuan pasti akan menjawab belum, sampai dewasa pun tidak akan tumbuh jakun, ya. Jadi ini tidak cocok pertanyaan ini untuk perempuan, ya. Untuk nomor 1 sampai 5 ini, yang atas khusus laki-laki, yang bawah khusus perempuan. Nanti kalian tulis ini, kolom ini tugasnya nggih. Kolom ini yang atas laki-laki, yang bawah perempuan. Diisi jika sudah diberi tanda centang pada kolom sudah. Jika belum, diberi tanda centang pada kolom belum. Lalu isikan kesimpulannya, ya. Kesimpulannya apa, Pak? Bisa kalian tulis saya sudah masuk masa pubertas atau saya masih kanak-kanak, ya. Ayo mengamati, buatlah kelompok terdiri dari 3 anak. Ini tidak mungkin karena kalian di rumah masing-masing, nggih. Langsung saja tugasnya mengamati semua anggota kelompok. Karena kita tidak membuat kelompok, kalian amati orang di sekeliling kalian. Orang di sekeliling kalian, jangan orang tua, kakek, nenek, ya. Orang di sekeliling kalian yang itu apa?
umurnya tidak lebih jauh daripada kalian. Misalnya kalau kalian kelas 6 diamati anak SMP kelas 1 atau kelas 2 atau anak kelas 5 ya. Jadi diamati berapa anak? 2 saja, yang diamati 2 anak saja. Laki-laki mengamati laki-laki, perempuan mengamati perempuan. Itu nggih. Lalu tuliskan hasil kesimpulan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nama anggota kelompok, saya beri contoh soal. Saya beri contoh cara mengisi hasil pengamatan. Nama anggota kelompok Yongki Arif, Nanang Marzuki, terus Arif Fauzi. Nah, di situ diisi 3. Karena kalian nanti ini cuma 1 ya, cukup ditulis nama kalian saja. Ya, cukup Yongki Arif. Anak pertama yang diamati, nama ditulis Nanang Marzuki, umur misalnya 11. Nah, masa perkembangan diisi, alasan diisi. Anak kedua yang diamati, nama Arif Fauzi, umur 10, masa perkembangan diisi. Terus anak ketiga yang diamati, ini tidak usah. Jadi tidak perlu anak 3, cukup 2 anak saja nggih. Karena kalian kalau mengamati 3 anak pasti akan keluyuran dan tidak malah menghindari apa yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Karena harus tetap di rumah, jaga jarak, hindari kerumunan. Seperti itu ya. Tugasnya ada 2. Untuk materi hari ini saya kira sudah selesai dan saya kira juga sangat mudah, hanya mengamati. Apa yang diamati sudah ada pada tabel ini ya. Kalian menggunakan tabel ini untuk pengamatan. Apakah sudah tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Di mana Pak contohnya? Di atas bibir dan di bawah hidung, atau di bawah bibir, kumis, atau jenggot. Nah, itu ya yang diamati untuk laki-laki. Terus selanjutnya untuk perempuan sudah ada kolomnya. Nah, ini diamati. Kira-kira itulah yang kalian amati pada tabel ini. Setelah itu kalian masukkan ke dalam hasil pengamatan. Nah, tugasnya saya tunggu hari ini. Saya akhiri pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.